Halo semua, apa kabar? Semoga kabar kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas tentang dasar-dasar sistem kontrol pada kendaraan ya. Nah, pelajaran pertama yang akan kita pelajari itu mengenai pengetahuan dasar dari sistem kontrol itu sendiri. Ada apa saja yang akan kita jelaskan di video kali ini? Kita akan coba jelaskan berpart-part ya teman-teman semua ya. Dari mulai yang pertama adalah pengertian sistem kontrol, dan yang kedua di sini ada jenis-jenis pada sistem kontrol. Mulai dari sistem kontrol manual, sistem kontrol otomatis, sistem kontrol mekanis, sistem kontrol pneumatik, sistem kontrol hidrolik, dan yang terakhir pastinya adalah elektronik. Nah, kita akan coba bahas dari yang pertama, pengertian daripada sistem kontrol. Sistem itu apa sih? Sistem adalah kombinasi komponen-komponen yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem kontrol terdiri dari beberapa bagian, diantaranya adalah proses, objek yang akan dikendalikan, dan juga pengendali. Sistem kontrol adalah suatu sistem yang merupakan usaha untuk mengubah keadaan mesin yang terdiri dari beberapa elemen yang dapat mengendalikan atau mengatur suatu besaran tertentu. Sistem kontrol dapat dihubungkan dengan permesinan, pneumatik, hidrolik, atau sistem-sistem elektrik lainnya. Sistem kontrol merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen atau elemen pendukung yang digunakan untuk mengukur nilai dari variabel sistem, untuk mengkoreksi atau membatasi penyimpangan terhadap nilai yang diukur dari nilai yang dihendaki. Dalam istilah lain disebut juga pengaturan sistem pengendali atau pengontrolan. Ditinjau dari segi peralatan, sistem kontrol terdiri dari susunan beberapa komponen fisik yang digunakan untuk mengarahkan aliran energi ke suatu mesin atau proses agar dapat menghasilkan nilai tertentu. Nah, komponen-komponen dari dasar sistem pengontrolan adalah yang pertama pastinya ada yang disebut dengan proses ya. Lalu yang kedua ada yang disebut dengan sensor atau dikatakan sebagai elemen primer. Lalu ada transducer yang artinya di sini dapat digunakan sebagai pengubah sinyal. Lalu ada transmitter yang digunakan sebagai penguat sinyal atau disebut juga sebagai elemen sekunder. Lalu ada controller atau otak dari sistem kontrol itu sendiri. Ada juga elemen kontrol akhir atau yang disebut dengan aktuator. Lalu ada juga recorder. Nah, teman-teman semua, nanti akan ada gambar ilustrasi di samping sini ya. Teman-teman nanti bisa lihat bagaimana inputannya, controllernya, elemen akhirnya, proses sampai dengan outputnya itu seperti apa, itu ada semua di sini. Lalu selanjutnya, pengertian atau penjelasan beberapa istilah pada sistem kontrol. Tadi kan ada yang disebut dengan proses. Proses adalah objek fisik yang dikendalikan atau seperangkat peralatan terdiri dari beberapa bagian mesin yang bekerja secara bersama-sama, yang berfungsi untuk melakukan suatu operasi tertentu. Misalnya adalah reaktor nuklir, tungku pemanas, ataupun pesawat yang ada di ruang angkasa. Proses merupakan operasi atau pengembangan alamiah yang berlangsung secara kontinu, yang ditandai suatu deretan perubahan kecil atau keadaan akhir tertentu yang dikontrol. Misalnya adalah proses kimianya, ekonominya, biologinya, dan lain sebagainya. Sistem adalah kombinasi dari komponen-komponen atau elemen-elemen kontrol yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai suatu sasaran tertentu. Sistem harus diinterpretasikan untuk menyatakan sistem fisik, biologi, ataupun ekonomi.
Gangguan dalam hal ini adalah sinyal yang mempunyai pengaruh merugikan terhadap keluaran sistem. Jika suatu gangguan muncul dari dalam sistem, gangguan itu disebut sebagai gangguan internal. Sedangkan gangguan eksternal itu muncul daripada luar sistem, yang mana merupakan suatu masukan. Sistem kontrol berumpan balik adalah sistem kontrol yang cenderung menjaga hubungan yang telah ditentukan antara keluaran dan masukan acuan dengan membandingkan dan menggunakan selisih sebagai alat pengontrol. Nah, itu kurang lebih penjelasan terhadap sistem kontrol. Nanti akan ada beberapa gambar yang mungkin muncul sebagai pendukung teman-teman semua dalam melakukan pembelajaran pada video kali ini. Nah, 5 menit lebih atau 6 menit lebih penjelasan tentang sistem kontrol saya rasa sudah cukup untuk hari ini. Thank you for watching this video. Jangan lupa untuk subscribe video ini, like dan juga komen ya guys. See you the next time. Bye.